taruhannya sangat besar. Dia akan mampu gitu ya untuk diuji ya nanti di MA apakah terbukti atau enggak. Berdasarkan pengamatan saya di banyak daerah ya, saya kebetulan disertasi saya juga berkaitan dengan ini. Misalnya di tahun masa transisi ya dari Orde Baru ke Orde Reformasi, Sudiatno di Kabupaten Semarang, kemudian ke Wali Kota Tegal, Zakir di Tegal, kemudian Kabupaten Tegal, Sucipto, melalui proses yang juga panjang dan ada keterlibatan pemerintah pusat. Memang ada perbedaan dalam cara menangani mekanisme pemakzulan seperti ini pada masa Orde Baru dan masa reformasi sekarang. Tapi misalnya di tahun 2005 atau Ari Prabowo di Kabupaten Temanggung juga melalui mekanisme yang sama meskipun sudah diubah melalui undang-undang. Nah, intinya adalah kesulitan tersendiri untuk pembuktian dan pembuktian itu menjadi pertaruhan. Dan buat saya DPRD sangat dipertaruhkan soal ini. Jadi sangat mungkin dan kalau saya pribadi bagaimana ini saya kira sulit sekali ya. Tidak ada kesalahan yang dapat dibuktikan bupati ini sejauh ini ya. Iya. Sulit ya, perbuatan tercela orang dia sudah minta maaf misalnya itu kan perbuatan yang dan seterusnya. Nah, itulah di situ pembuktiannya sangat berat gitu ya. Tidak mudah lah paling tidak ya. Oke. Ya saya kira karena bahasa hukum kan ya yang diuji di MA itu kan bahasa hukum. Bahasa hukum kan bukan bahasa kualitatif, tapi bahasa kuantitatif dengan evidensi yang meyakinkan ya. Itu kira-kira. Oke, Pak NHS, tapi kalau Anda sendiri melihat fenomena yang terjadi hari ini, karena persiapannya kita sudah tahu dari beberapa hari yang lalu, kemudian kita bisa melihat warga bersiap untuk demo hari ini, bahkan mengumpulkan logistik ke dekat kantor gubernur, kemudian memang itu terasa ke kantor bupati, mohon maaf. Kemudian kita bisa melihat bahwa memang ketika warga itu memang benar-benar menginginkan bupatinya untuk lengser, mereka kemudian bersatu dan memang ini fenomena yang agak jarang ya kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir. Apa catatan Anda tentang pergerakan yang dilakukan oleh warga ini? Itulah saya setuju dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah ya, termasuk Gubernur Jawa Tengah, bahwa ini jadi pelajaran pertama buat yang bersangkutan. Sepertinya tidak cukup kalau mencalonkan diri maupun partai maupun gabungan partai politik mencalonkan seseorang tidak seharusnya hanya berdasarkan pada popularitas, pada rating dia dalam survei, tetapi juga diimbui dengan pengecekan terhadap standarisasi kemampuan dia. Kemampuan dia dirumuskan menurut undang-undang ini kan yang bersifat kompeten. Kompeten itu kan ada 3 ya, kompeten skill ya, skill keterampilan dia dalam urusan-urusan teknis. Kemudian yang kedua adalah leadership, kepemimpinan. Dia juga harus paham tentang itu. Dan yang ketiga ini yang penting, yang tampaknya kurang di Pak Sadewa adalah hubungan sosiokultural dengan masyarakat, hubungan antar pribadi, hubungan antar kelompok. Bupati itu kan sebagai kepala daerah mewakili 2 entitas. Entitas pertama adalah dia mewakili rakyatnya, dan yang kedua adalah mewakili kepentingan pemerintah di atasnya untuk kemudian dipertemukan. Nah, boleh jadi 250% sudah lazim. Mbak Tasya tadi tampilkan beberapa slide yang menyatakan bahwa di tempat lain juga nggak ada masalah gitu. Itu kan soal komunikasi, soal bagaimana cara tabula rasa untuk kemudian sensitivitas ini dikembangkan. Bagi seorang pemimpin, sensitivitas itu penting. Di dalam pepatah Jawa, bener nanging ora pener gitu ya, bener tapi tidak benar gitu. Jadi di situ ngono ya ngono nanging ojo ngono gitu. Jadi dia tidak paham tampaknya atau lupa. Dan apalagi kalau lihat Pati gitu ya, itu dalam sejarah Jawa sebagai periferal dari sentralnya di Jogja punya pergolakan tersendiri pada masa lalu. Nah, ini kita harus paham terhadap kondisi-kondisi semacam itu. Saya kira itu. Yang kedua, partai buat saya juga harus punya standar gitu ya. Sekali lagi bukan hanya popularitas, rating dari hasil survei, tetapi juga kemampuan dasariah tadi itu. Ya, jadi kalau kemampuan dasariah tidak punya, hubungan antar pribadi dan seterusnya tadi tidak dipahami, ya agak repot memang. Dan saya kira pelajaran, misalnya juga undang-undang perlu juga
perlu ada standar minimal bagi seorang pejabat, pernyataannya, cara membangunnya, ya perlu dia juga membangun komunikasi. Kita tahu bahwa Pati itu kota santri ya, pondok pesantrennya banyak banget dan tokoh kaliber nasional, internasional, Mbah Sahal lahir di sana dan di Kayen itu ya. Kemudian kita tahu belum lama ini almarhum Kiangi juga lahir di sana. Itu di Juwana gitu ya. Itu daerah tertentu yang memang punya spesifik tertentu yang benar-benar memiliki apa ya karakter harapan masyarakatnya yang memang luar biasa gitu ya. Nah, disitulah dia harus membaca, harus bagaimana sangat ketepatan dia berada di tengah-tengah masyarakatnya. Dia tahu bupati apa masyarakatnya yang religius, dia tahu tokoh informal, formal harus banyak didekati dan seterusnya dan seterusnya. Dan juga ini yang saya dengar juga bahwa hubungan yang bersangkutan dengan Forkominda kurang begitu mesra gitu. Padahal kan Forkominda itu kan orang-orang yang memang bertanggung jawab di bidangnya dan berkaitan langsung dengan kesuksesan untuk 3 hal. Pertama, ketentraman masyarakat, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga adalah pembangunan. Nah, semuanya itu harus diramus di biar rupa dan pemimpin itu harus cerdas. Pemimpin itu harus memahami konteks sosial. Tidak hanya kemampuan yang bersifat skill tadi, tapi juga kemampuan merusak durungi winarah bahkan. Nah, itu yang tampaknya kurang di Bupati ini. Mungkin perlu banyak sekolah membaca buku. Baik, menarik ya Pak NHS, karena kemudian memang kalau kita lihat profil atau latar belakang dari Pak Sudewo ini cukup lama di politik, kemudian S1-nya di UNS, kemudian S2-nya di Undip, perjalanan yang cukup panjang di karir politik ternyata tidak menjamin ketika menjabat sebagai eksekutif kemudian bisa menguasai publik atau menguasai massa dan menghandle isu-isu yang kritis begitu ya Pak NHS. Kita akan break dulu sejenak Pak NHS, kita akan kembali usai jeda berikut.